Empat hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya mencapai lokasi Juliana Marins, warga negara Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani pada 21 Juni 2025. Kepala Basarnas, Marsdia Muhammad Syafi'i bilang, korban berada di kedalaman 600 meter dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas menyebut, medan yang terjal dan cuaca yang kerap berubah membuat evakuasi korban dilakukan dengan metode lifting atau diangkat ke atas. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk proses pemulasaraan. Dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Dan karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli. Dan itu menjadi alternatif pertama ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan. Sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Merespons insiden warga negara Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan bakal memperketat pengawasan di tempat wisata yang berisiko tinggi atau ekstrim. Menpar berharap peristiwa itu bakal menjadi yang terakhir di lokasi wisata di Indonesia. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti Gunung Rinjani. Kami berharap ini menjadi yang terakhir. Kami menargetkan zero accident di seluruh destinasi wisata Indonesia. Satu kejadian saja dapat berdampak besar terhadap citra pariwisata kita di mata dunia. Pendaki asal Brasil jatuh di Gunung Rinjani ikut menjadi perhatian media asing yang menyoroti proses pencarian hingga evakuasi Juliana Marins. Sebelumnya, Mensesnek menyebut pemerintah terus memantau proses evakuasi Juliana Marins, warga negara Brazil, dan memberikan bantuan jika diperlukan. Apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu? Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Insiden yang menimpa Juliana Marins memberikan pelajaran penting. Kewaspadaan dan kehati-hatian jadi hal utama saat pendakian menuju puncak melewati jalur ekstrim. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, untuk informasi terkini langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Fitri, jenazah katanya dibawa ke Bali untuk diotopsi. Apa pertimbangan otopsi di sana? Ya, Ilona dan juga saudara, jenazah Juliana Marins memang dibawa ke Bali untuk dilakukan otopsi di situ karena di sini awalnya memang akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat di Mataram ini, hanya saja karena dokter forensik sedang bertugas di luar daerah di Sumatera sehingga jenazah warga negara asing asal Brazil ini akhirnya dibawa ke Bali untuk dilakukan otopsi di sana, yaitu di Rumah Sakit Mandara. Dan dari Rumah Sakit Polda Nusa Tenggara Barat ini, dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat ini, jenazah Juliana Marins ini diberangkatkan pada pukul 15.19 waktu Indonesia Tengah tadi menggunakan jalur darat, yaitu akan menyeberang dari Pelabuhan Lembar menuju ke Pelabuhan Parangbaik. Dan ini diperkirakan akan menghabiskan waktu selama 5 jam, sehingga diprediksi juga jenazah dari warga negara Brazil ini akan diotopsi di Bali esok hari.
Fitri, Gimana? seperti yang Anda sampaikan tadi, ada proses pemulangan jenazah ke Brazil setelah tadi lakukan otopsi. Itu didampingi keluarga atau perwakilan dari kedubes Brazil? Kami mendapatkan informasi bahwa jenazah ini akan didampingi oleh pihak keluarga dan juga pihak kedutaan sampai otopsi itu dilakukan di Bali, dan nanti setelah otopsi dilakukan di Bali dan berakhir di Bali akan langsung diterbangkan dari Bandara Internasional Ngurah Rai menuju ke Brazil, ke negara asal dari Juliana Marins ini, Ilona. Fitri, apakah Anda sempat bertanya terkait dengan kondisi keluarga, bagaimana Marins baru ditemukan setelah berhari-hari? Singkat saja. Ya, Ilona, kami mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait yang ada di Sembalun, yang ada di Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat. Karena pihak keluarga sendiri tidak bersedia untuk bertemu dengan media atau memberi keterangan kepada media. Ini bagi kami di lapangan bahwa itu merupakan hak dari keluarga Maria Juliana Marins ini sendiri, karena mereka menginginkan privasi. Dan kami tidak memaksakan mereka untuk bertanya tentang bagaimana Juliana Marins ditemukan. Hanya saja kami mendapatkan informasi dari para tim evakuasi, Juliana Marins memang ditemukan di hari kelima di kedalaman 600 meter. Dan yang paling utama dari itu adalah bahwa jenazah Juliana Marins ini kemudian tetap ditemani oleh 4 orang tim evakuasi yang berada di kedalaman 600 meter. Mereka tidur di sana menemani jenazah sehingga bisa melakukan evakuasi pada esok harinya. Ini merupakan cerita humanis yang diberikan informasi ini kepada para tim evakuasi, juga kepada kami yang berada di posko SAR gabungan yang ada di Sembalun kemarin, Ilona. Baik, terima kasih Fitri atas laporan Anda.